Kemarin sidang kasus Sambo, pemeriksaan saksi Susi ya, dalam perkara terdakwa Barada Eliezer. Pemeriksaan kemarin dalam perkara Barada Eliezer, bukan perkara Sambo, Putri dan lain-lainnya. Banyak komentar viral-viral, pokoknya semua kita menuduh Susi itu pembohong. Mulai dari hakim, jaksa, pengacara Barada Eliezer, dan masyarakat banyak netizen ya. Jadi saya ingin mencoba memandang dari sisi lain, teman-teman. Sisi lain, tapi tetap patokannya adalah hukum ya. Kenapa saya ingin memandang dari sisi lain? Bukan karena saya membela si A, si B, si C. Tidak. Ini murni tentang hukum. Karena teman-teman, siapapun di antara kita ini bisa saja menjadi saksi suatu hari ya, atau menjadi terdakwa, mudah-mudahan tidak. Artinya hukum ini berlaku kepada siapapun, bukan hanya kepada Susi atau kepada Sambo dan lain-lain. Nah, makanya kita perlu belajar, teman-teman. Kita lihat banyak yang berpendapat, bahkan para ahli ya, sampai ahli bahasa, lalu ahli gerak-gerik, psikologi, semua memberikan komentar masalah Susi ini. Bahkan si Susi ini dianggap memberikan keterangan palsu ya, dan diminta supaya ditahan, didakwa dia pasal memberikan keterangan palsu dan diancam hukuman 7 tahun. Nah, sekarang coba kita pandang dari sisi lain. Susi ini adalah asisten rumah tangga. Dia bukan pengacara. Dia bukan berpendidikan tinggi. Ya. Tentu berbeda dengan orang yang berpendidikan tinggi. Lalu si Susi yang seorang ART ini dihadapkan ke pengadilan yang luar biasa. Berhadapan dengan hakim yang hebat, jaksa yang hebat, pengacara yang hebat. Tentu berbeda mentalnya. Ya, saya pun penyidik, teman-teman ya. Bahkan penyidik anggota Polri. Posisi orang yang diperiksa ini secara psikologis pasti berbeda, mentalnya pasti turun. Ya, jangankan kita marah-marahin. Kita tanya baik-baik aja mereka sudah grogi ya. Apalagi dibentak-bentak, ditekan-tekan. Bisa blank dia, teman-teman, bisa lupa. Bahkan kadang-kadang tangan kiri mana, tangan kanan mana pun dia nggak tahu lagi. Memang seorang saksi tidak boleh berbohong di muka pengadilan. Ya. Tidak boleh melanggar sumpahnya di pengadilan. Kalau dia berbohong dan memberikan keterangan palsu atau melanggar sumpahnya, dia bisa dipidana. Tapi kita jangan lupa bahwa saksi pun mempunyai hak juga di pengadilan itu. Jadi penegak hukum yang ada di pengadilan itu, hakim, jaksa, dan pengacara tidak juga boleh semena-mena ya, menekan-nekan, membentak-bentak sehingga orang ketakutan. Tidak boleh seperti itu juga. Bukan kata saya, kita baca undang-undangnya. Ada banyak sebenarnya diatur tentang tata cara di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya pilih yang penting-penting yang terkait dengan ini. Di pasal 117 bunyinya begini: keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Jadi saksi bahkan tersangka pun tidak boleh diberikan tekanan dalam pemeriksaan. Kemudian pasal 153 di ayat 2-nya. A. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. B. Nih, hakim ketua ya. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan
hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. Jadi tidak boleh ditekan-tekan, tidak boleh diarahkan. Saksi atau terdakwa itu harus bebas memberikan keterangannya. Tidak boleh kalau tidak sesuai dengan keinginan kita terus kita tekan-tekan. Begini, begitu, akhirnya dia bingung. Itu nggak boleh. Dia harus bebas memberikan keterangan. Kemudian di pasal 158, hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Jadi hakim juga tidak boleh ngomong, kamu pembohong, kamu begini. Tidak bisa dia memberikan pernyataan yang seperti itu. Periksalah, ambillah keterangan. Nanti biar disimpulkan. Kemudian pasal 166, pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Tuh. Jadi benar-benar saksi atau terdakwa di persidangan itu kita berikan dia memberikan pernyataan yang bebas. Bukan dimarah-marahin, bukan dibentak-bentak. Nah, kalau ternyata nanti memang dia berbohong dan bisa dibuktikan, ya silahkan jatuhkan hukuman, memberikan keterangan palsu gitu. Tapi biarkanlah dia memberikan keterangan yang bebas. Apalagi seorang ART gitu, harusnya sebelum diperiksa dia diberikan pengertian dulu, bukan langsung dicurigai. Ya, akhirnya dia ngomongnya pun nggak nyambung jadinya kan, karena mungkin sudah tertekan teman-teman. Padahal undang-undang melarang itu. Jadi jangan hanya undang-undang ini, aturan-aturan ini kita terapkan kepada saksi atau terdakwa. Penegak hukumnya pun, hakim, jaksa, pengacara harus juga menaati aturan ini. Kita tidak boleh menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Ingat teman-teman, siapapun di antara Anda ini bisa suatu hari jadi saksi. Ya. Hal seperti ini nanti bisa-bisa orang takut menjadi saksi. Kalau tidak ada saksi, bagaimana kita mau menegakkan hukum ini? Kemudian, teman-teman, yang di persidangan itu harus kita perlakukan adil juga. Perlakuan terhadap Susi, terhadap saksi-saksi lain harus sama. Ya. Jangan hanya kepada Susi kita melakukan seperti ini karena dia seorang ART gitu, lalu kepada yang lain tidak seperti itu. Itu nggak benar juga. Silahkan kalau memang nanti bisa dibuktikan si Susi ini berbohong, silakan vonis dia. Kemarin kan kelihatan yang di persidangan itu ngotot dia berbohong. Ayo kita buktikan bahwa dia berbohong. Silakan aja jadikan tersangka. Dan diperlakukan juga kepada yang lain, ya. Nanti kepada Sambo, kepada Bu Putri, kepada lain, silakan perlakukan hal yang sama. Berani nggak? Bahkan sampai masalah makan pun didesak menjelaskan tentang makan. Masalah anaknya Putri itu anak siapa, desa mana dia tahu? Tanyalah yang punya anak kan. Kemudian sampai dituduh dia pakai handsfree atau tidak. Kalau nggak percaya, kenapa nggak diperiksa aja pada saat di sidang itu? Suruh diperiksa aja, kan ada situ petugas yang perempuan tuh. Suruh periksa apakah dia pakai handsfree atau tidak. Jangan teriak-teriak tapi nggak diperiksa, akhirnya jadi rame kan. Dan yang paling utama yang kita perlu tahu teman-teman ya, keterangan Susi ini tidak akan berpengaruh kepada pembuktian terhadap pembunuhan atau pembunuhan berencana itu. Ya, kejadian di Magelang itu bukan untuk pembuktian kasus pembunuhannya. Kasus pembunuhan itu dibuktikan di TKP lah. Ya. Kejadian di Magelang ini kan hanya untuk mencari motif. Apapun motifnya, ya, toh tidak akan mempengaruhi pembuktian. Ingat, motif itu tidak mempengaruhi pembuktian. Motif ini hanya untuk pertimbangan hakim untuk memutuskan perkaranya itu nanti, memvonis terdakwa ini. Pertimbangannya karena motifnya begini, ini bisa meringankan atau memberatkan, itu aja kan. Kalau tidak percaya dengan kejadian yang di Magelang, hakim bisa mengabaikannya, fokus aja kepada TKP di mana terjadi pembunuhan itu. Dan sudah ada pelakunya, sudah ada korban. Nggak sulit kan untuk membuktikan pembunuhannya. Pembunuhannya sudah jelas terjadi kok. Ada pelaku, ada yang menyuruh. Kalau bisa dibuktikan berencana silahkan. Yang pemeriksaan Susi ini nggak ada pengaruhnya.
Tapi si Susi diperlakukan seolah-olah dia biang kerok. Itu kan nggak pas juga teman-teman ya. Ayolah kita tunjukkan kualitas penegakan hukum kita itu yang bagus gitu. Jangan seperti itu ya kan. Saya pun bingung juga, masa sih persidangan seakbar ini menunjukkan hal-hal seperti itu. Ini mohon maaf aja nih teman-teman semuanya. Saya hanya ingin supaya penegakan hukum kita ini benar-benar adil bagi semua pihak. Namanya juga pengadilan, jadi memberikan rasa adil kepada semua pihak. Jadi bukan tempat menghujat, membuli orang itu pengadilan. Pengadilan adalah tempat memberikan rasa adil, tempat mendapatkan keadilan, bukan tempat membuli orang. Ya, ayo tetap kita belajar hukum supaya masyarakat kita cerdas hukum.